Oke, menyimak lagi dengan Mas Amsar. Saya akan minta Mas Amsar langsung menjelaskan ya beberapa bahwa Pancasila itu seperti nilai yang belum hidup gitu ya, dan kemudian ini sudah sekian lama pemerintahan berganti gitu, kok kayaknya nggak keluar-keluar dari lubang yang sama gitu ya Mas Amsar. Jadi mungkin bisa dijelaskan dan digambarkan gitu, dan mungkin poin-poin problematik itu apa nih yang membuat kita kok kayaknya berputar-putar di tempat yang sama gitu. Gini, mengidentifikasi kita sebagai warga negara itu juga problem tersendiri. Sementara kita belum tuntas mengidentifikasi diri kita sendiri. Jadi dua hal yang berbeda ketika cara memahami kita sebagai kemanusiaan yang utuh dalam diri sendiri, itu tidak selesai bagaimana kita mengimplementasikan sebagai warga negara yang baik. Dan pertanyaannya itu. Nah, apalagi dalam konsepsi nilai, cara berpikir manusia Indonesia itu ada mistifikasi. Gitu. Ada konsep politik tradisional yang kalau Dahlia Nur bilang, saya mengutip Dahlia Nur, jadi politik itu diletakkan, satu konsepsi perubahan dalam tata kehidupan bernegara itu tidak rasional, yang kadang-kadang membangun mitosnya berdasarkan alokasi dan tradisi pemikiran yang terbentuk. Lalu di situ dibangun mistifikasi, seolah-olah dia, ya kayak Soekarno lah, ada keris, ada tongkat, ada segala macam. Itu kan simbolisasi dari sebuah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak diletakkan menjadi rasionalitas logis. Yang apa? Yang terukur gitu loh. Kalau orang sejahtera tuh ukurannya apa? Pegawai negeri aja bisa gitu. Makan dijamin, anak ada tunjangan dan segala macam. Ini kan konsepsi dari relasi cara kita memahami tentang kemanusiaan kita sebagai ansih manusia dalam diri kita, sekaligus juga bagaimana kita memahami tentang kita sebagai warga negara. Ini nih proses gitu loh. Kita menjadi beriman itu kan proses, emangnya given gitu loh, sesuatu yang matang terus kita langsung masuk surga. Tapi kan diuji dengan proses-proses yang kadang-kadang menumbuhkan satu ruang kesadaran kita, bagaimana kita melihat objek itu secara benar, objektifikasinya enggak. Jangan-jangan ada subjektivitas. Subjektivitas itu ditentukan oleh cara epistemologi kita melihatnya. Nah, disitulah saya cuma mau mengatakan, ya berproses saja gitu loh. Kalau ada masalah gini diletakkan sebagai ruang kesadaran untuk membangun konstitusi sebagai alat ukurnya. Alat ukurnya jangan dimanipulasi, tapi dia merupakan kepentingan yang perspektifnya membangun ruang kesadaran kolektif. Tidak sebagai kepentingan rejim yang berkuasa atau kelompok yang bayar. Kan undang-undang ditetapkan ada satu berdasarkan kepentingan masyarakatnya, berdasarkan kepentingan yang buat supaya tunjangannya nambah, terus ada tim ahlinya ditambah segala macam, terus yang bayar atas nama kepentingan eksplorasi seperti undang-undang mengeksploitasi sumber daya alam di hutan adat gitu kan, itu kan akan dibuat segala macam. Nah, ukurannya berdasarkan kepentingan siapa? Ini yang menurut rasionalitas kita tidak objektif gitu loh. Sehingga apa kalau kita letakkan pada bentuk strukturisasi, loh, relasinya hanya berdasarkan kepentingan lu sekelompok vested interest, tidak lagi diletakkan pada kepentingan yang masyarakat banyak nih. Nah, di situ yang harus kita kritisi, ukurannya dulu, ukurannya kita sepakati, bukan ukurannya berdasarkan yang buat sama berdasarkan yang bayar. Tapi masyarakat ini bagaimana? Nah, tinggal ukurannya ini berdasarkan dari konfigurasi dari kepentingan lokalitas yang ada. Disitulah munculnya perda-perda gitu loh. Jadi ada alat ukurnya gitu loh. Jangan berdasarkan kepentingan yang digeneralisasi bahwa ini merupakan alat eksploitasi dari sumber daya yang sesungguhnya tidak mensejahterakan, tapi segelintir tadi dari awal itu sebagai alokasi kepentingan yang sangat menguntungkan bagi para penguasa. Nah, seremnya kan di situ. Dari apa yang Mas Jadi Amsar, ideologi sebagai alat dari sebuah relasi kekuasaan. Ya. Jadi apa yang Mas Amsar sampaikan sebenarnya untuk aktualisasi itu dan praktiknya itu sederhana ya. Bagaimana kita melihat satu keadaan, apakah itu berbasis untuk masyarakat, publik, atau itu hanya untuk kepentingan tertentu, dan itu mungkin bisa dibaca secara kasat mata sebenarnya kan? Ya, di situ kita belajar dari tradisi di mana konsepsi Pancasila ini dibangun dari nilai-nilai yang sebetulnya menjadi tata kehidupan masyarakat lokal gitu loh. Dia kan ada kearifan lokal nih. Ada identitas lokal sebagai ruang kesadaran. Yang setiap tradisi punya adat istiadat.
Itu saja dihargai sebagai bagian dari relasi yang membangun republik ini. Jangan digusur, jangan dieksploitasi. Benar. Tapi bagaimana mereka diakumulasi sebagai sebuah kepentingan atas perlindungan warga negara dari satu wilayah yang sudah memiliki konsepsi perundang-undangan dan tadi aturan-aturan yang tolok ukurnya itu ya konsepsi nilai yang memang sudah terbangun. Tapi ini menyalahkan nggak dalam relasi konstitusi kenegaraan? Kalau tidak, sudah dilindungi saja. Pelan-pelan perubahan itu akan terjadi pada zamannya, bukan atas nama pembangunan seolah-olah ini masyarakat akan terbelakang. Yang di sini seolah-olah masyarakat modern dan segala macam terus ngebangun rumah setinggi-tingginya sementara harga dijual cuma satu lantai. Itu kan merupakan diskriminasi tuh, kasus wadas apa segala macam. Nah, proses ketidakadilan itu sebetulnya jangan diletakkan pada konsepsi nilai bahwa dia menyalahi ideologi Pancasila. Itu merupakan aparatus yang melakukan konspirasi dengan para tengkulak. Tengkulak ini para pelaku ekonomi yang mengambil keuntungan itu menggunakan relasi itu sebagai alat eksploitasi, sehingga hukum itu dibuat dan ideologi itu seolah-olah senjata bahwa ini merupakan satu relasi ketidakberdayaan, proses ketidakadilan, lalu dipolitisir lagi menjadi gerakan mobilisasi perlawanan yang anti terhadap NKRI sebagai bentuk bentuk kenegaraan yang dipilih oleh Depanting Pades. Bagi saya bahayanya di situ kalau sudah dipolitisasi sehingga itu menjadi alat kekerasan gitu loh. Yang bisa jadi kesananya itu terorisme gitu. Jangan-jangan terorisme memang sengaja dibuat supaya aparatusnya dapat biaya. Dengan apa yang disampaikan Pak Mas Amsar tadi ya, sebenarnya politik identitas, radikalisme, terorisme itu menjadi konsekuensi yang tidak terbantahkan dari keadaan yang diciptakan kira-kira gitu. Artinya dia kan given. Ruang kesadaran ideologi masyarakat tuh nggak bisa dibentuk dalam satu sama. Tapi kan kita harus mengakumulasikan perbedaan itu sebagai ruang kesadaran yang alamiah. Tapi bagaimana kesadaran itu tidak mengganggu konvensi sosial yang menjadi kepentingan bersama. Lu silakan aja nggak percaya sama Tuhan gitu loh. Tapi jangan maksa orang harus tidak percaya sama Tuhan gitu loh. Gitu. Artinya kan di situ sudah ada interaksi sosial, ada strukturisasi, ada konstruksi. Berarti ada relasi politiknya. Kalau lu mau nyabu apa segala macam silakan saja gitu kan. Kalau konsepsi nilainya kayak gitu, itu kan urusan lu. Tinggal orang tua lu kan merasa ya anak gua jadi kayak begini gitu. Itu kan sudah relasi nilai pada upaya ada objek, ada subjek. Ketika dia jadi subjek, dia berhenti di situ. Tapi ketika dia menjadi objek pada kepentingan nilai keluarga, di sini sudah terjadi. Nah, itu yang kadang-kadang kita lalai menempatkan kita sebagai subjek, tapi kita tidak paham sebagai objek dari sebuah tata kehidupan bernegara. Kita sebagai warga negara, tapi rejim juga begitu. Dia bisa jadi sebagai subjek untuk menentukan aturan-aturan, tapi pada konsekuensi tertentu, lu juga bagian dari objek dalam tata kehidupan bernegara yang harusnya dikedepankan gitu sebagai basis konstitusi. Karena konstitusi itu kesepakatan kolektif atas nilai. Jadi untuk melihat bagaimana realisasi yang terukur itu adanya di konstitusi itu. Itu kan kesepakatan. Kalau nggak rubah aja konstitusi, bubarin Indonesia. Nah, gitu loh. Dalam konteks ini ya Mas Amsar, orang tuh kemudian mencari jalan keluar kan, bagaimana mengaktualisasikan nilai. Dan mungkin setiap presiden gitu, ketika bercerita tentang ini Pancasila itu sebuah cita-cita yang tinggi, yang besar dan mungkin ideal gitu ya. Tapi ketika melihat realitas di lapangan, ini seperti sesuatu yang tidak hadir gitu kan. Lalu orang berpikir bagaimana mengaktualisasikannya. Ada jalan-jalan gitu, dan semua pakar mungkin menceritakan melalui pendidikan lah, melalui ini gitu. Tapi seringkali itu menjadi problem baru, misalnya pada saat zaman Pak Harto ada istilah P4 misalnya gitu. Itu kan upaya sebenarnya menurunkan nilai-nilai itu menjadi butir-butir dengan tujuan orang kemudian aware dengan butir-butir itu. Lalu kemudian mungkin sekarang ada gagasan tentang revolusi mental gitu. Tapi entah kenapa persoalan atau langkah-langkah aktualisasi itu juga seperti terhambat gitu ya, seperti tidak punya ruang juga gitu Mas Amsar. Nah, menurut Mas Amsar sendiri, saya tidak minta formula yang paling pas, tapi mungkin apa yang sebaiknya gitu ya, karena gini,
kan nggak lucu juga nih setiap zaman kita terus-menerus berada di dalam kubangan atau problematika yang sama gitu. Mungkin perlu dimulai dari mana dan bagaimana caranya gitu. Kalau mau dimulai dari mana, kita nggak bisa menentukan titik destinasinya mau dari mana. Dari ruang kesadaran yang sifatnya individual aja. Mulai dari diri sendiri tentang keberadaan kita, lalu direlasikan kepada kita sebagai objek dari kepentingan orang lain, kita sebagai objek dari kepentingan negara. Kalau kita meminjam pemikiran Hegel kan, secara individu dia ikut bagian dari masyarakat, masyarakatnya ikut bagian dari negara. Lalu negara diperkuat. Nah, negara diperkuat itu bukan kepentingan rejim yang berkuasa, kembalikan lagi dia merupakan pengejawantan dari kepentingan masyarakat, masyarakat pengejawantan dari kepentingan struktur di bawahnya, yaitu individu sebagai ansi manusia itu. Betul. Jadi nilai kemanusiaannya di situ. Dia dialektikanya seperti itu. Tapi kalau kita mau meminjam pemikirannya misalnya yang lain lagi, bagaimana objektifikasi dari sebuah konstitusi itu harus diletakkan berdasarkan kepentingan, tidak sekedar subjek institusi kenegaraan sebagai elit yang berkuasa, tapi dia harus mengeksternalisasi dari ruang kepentingan masyarakat yang banyak. Nah, ini metode nih. Metode cara bagaimana mereka melakukan satu studi kelayakan untuk memberikan masukan. Ini yang seringkali tidak ada. Dianggap itu masyarakat bisa dipikirkan sebatas kita karena kita yang berkuasa. Disitulah arogan kekuasaan. Nah, sehingga konsepsi nilai menjadi bertolak belakang. Padahal, ya saya diingatkan oleh Gus Dur, konsepsi nilai tidak salah, yang salah manusianya. Nilai ini tetap menjadi pengejawantan dalam tata dan dinamisasi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tapi yang harus kita kritisi, perilaku ini inkonstitusional atau dia memang konstitusional ketika dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai aparatus negara. Nah, kalau masyarakat sih gampang kena delik hukum ketika dia melakukan pola penyimpangan terhadap relasi perundang-undang. Tapi kalau negara ini kan dia menjadi suprastruktur yang kadang-kadang tidak bisa dikritisi atas nama pengejawantan dia, seolah-olah dia istilahnya kebal hukum, terus tidak bisa tersentuh dan segala macam. Nah, di sini yang saya bilang ini harus kita mulai sebagai ruang kesadaran ya, kita berjalan saja sambil mengkritisi teman sendiri. Nah, watak kritis ini kan jangan sampai pakai kita itu kiai. Ya kiai nilainya nggak ada masalah, tapi ketika dia menggunakan sorban atas nama identifikasi kekiaian lalu menyalahkan. Kita mengkritik pejabat juga dalam aspek tertentu ketika kita mensikapi paradigma kritis untuk bagaimana membangun satu tata kehidupan. Tapi ketika pejabatnya itu benar, ya kita mengatakan benar, kita berjalan sebagai. Tapi kalau salah, nah kembali lagi, ya relasi kesadaran ini kan, ya dinamisasinya bisa dari mana? Betul. Itu jalan saja, tapi ruang proses-proses kesadaran berkehidupan berbangsa dan bernegara ini bagian dari kebutuhan yang setiap napas itu dia selalu berelasi, termasuk bagai cara. Nah, cuman negara bagaimana membangun institusi yang mencerdaskan itu, yang tidak melakukan satu mobilisasi pembodohan. Itu yang dicari metodenya. Nah, metodenya itu kan mereka nggak mau karena alokasi dananya kan tidak menguntungkan bagi mereka. Gitu. Ya kalau kita berpikir pragmatis, kalau saya berpikir pragmatis sebagai aparatus negara, udahlah nggak menguntungkan lah program kayak gitu, nggak ada untung bagi kita, lebih baik COVID aja perpanjang gitu. Atau itu sebuah pekerjaan yang kalau misalnya mau diukur gitu, kayak membuat orang cerdas itu kan sulit sekali mengukurnya. Ya menguntungkannya untuk orang lain, untuk kita sebagai aparatus dengan masa PLT cuma 2 tahun kan tidak menguntungkan. Gitu ya. Sementara gue mau nyimpen istri, nyimpen suami misalnya kayak gitu kan. Berat. Loh, artinya dikembalikan kesadaran bernegaranya. Betul. Kalau nilai kan orang mau sholat mau enggak silakan saja gitu. Itu kan urusan pribadi, tapi begitu dia di depan anaknya berlaku relasi terhadap sistem kultur masyarakat setempat, mau sholat nggak ada wudhu juga yang nggak tahu juga dia, habis nggak wudhu dia ceramah juga di situ seolah-olah dia beribadah kan. Padahal ada prasyarat-prasyarat yang prasyarat itu bisa diketahui oleh dia secara pribadi, tapi juga bisa dikritisi secara kolektif sebagai bagian dari sistem nilai. Nah, sistem nilai ini, Pancasila ini harus diletakkan sebagai sistem nilai. Bukan dikultuskan, tapi dia sistem nilai yang mengkoreksi setiap. Gitu. Tadi ya? Iya, bukan mistifikasi dan konsepsi mitologi yang dibangun seolah-olah dia berkuasa,
lalu dia mampu menerjemahkan itu sebagai sesuatu yang dogmatisme dan benar. Itu kan kembali lagi abad pertengahan. Gitu. Artinya kita nggak berkembang kalau kayak gitu. Betul. Mas Amsar, kita akan membahas pada sesi berikutnya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu gitu ya. Bagaimana karena pemilu yang kemarin itu agak-agak tidak menyenangkan buat sebuah bangsa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita akan bicara 2 tahun, kita punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan gitu ya, menghilangkan, membangun ruang kesadaran, mengeliminir mobilisasi pembodohan gitu. Apa yang bisa Mas Amsar sarankan gitu ya. Kita akan bahas pada sesi berikutnya, tetap di sini teman-teman Sobat Setara, kita akan berbincang kembali setelah yang berikut ini.